wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penulisan Karya Ilmiah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menulis berdasarkan buku yang kita jadikan sumber acuan ya. Kita awali dulu dari makna menulis. Jadi definisi menulis itu merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara biasanya. Jadi ini kegiatan yang sangat lumrah terjadi sebenarnya kepada khususnya kita sebagai mahasiswa tentu sangat sering tidak lepas dari melakukan catatan. Di sini kita menciptakan suatu catatan tertentu atau informasi tertentu di suatu media dengan menggunakan aksara, jadi menggunakan lambang-lambang tulisan tertentu. Nah, kegiatan yang biasanya kita gunakan atau yang biasanya mahasiswa lakukan untuk melakukan tulisan, menulis, saat kita menulis itu biasanya yang pertama kita bisa jadi menulis karangan. Kalau karangan ini biasanya untuk membuat suatu karangan pertama kita lakukan itu yaitu persiapan. Jadi kita siapkan dulu apa saja yang disiapkan. Yang pertama adalah membuat outline atau kerangka tulisannya. Kita rancang dulu nanti apa saja yang akan kita tulis dari paragraf 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita buat outline-nya. Kemudian coba cari idiom yang menarik karena ini karangan ya, jadi ini lebih ke imajinatif. Kalau karangan itu biasanya kita juga bisa menggunakan idiom-idiom yang menarik. Idiom itu gabungan kata, misalnya gabungan kata atau frase. Di situ kalau misalnya secara harfiah itu tidak bisa kita artikan satu persatu, tapi itu dari gabungan kata itu merupakan bisa menggambarkan ekspresi atau kondisi tertentu. Misalnya kalau idiom itu misalnya ada buah hati, gitu kan berarti anak. Kita tidak bisa mengartikan buah sendiri dan hati sendiri, tapi idiom itu jadi satu. Dan itu maknanya ada makna tersendiri ya gitu. Misalnya buah hati tadi ya. Ada contoh yang lain nanti bisa dicari sendiri. Nah, bisa kita gunakan idiom yang menarik agar karangan kita itu terlihat lebih enak untuk dibaca, lebih bisa menggambarkan apa yang akan kita baca, lebih dramatis kalau kita bisa menggunakan idiom-idiom yang menarik. Kemudian setelah kita cari idiom yang menarik, kita juga cari kata kunci atau keyword untuk apa yang akan kita tulis nanti. Setelah itu, setelah kita buat kerangkanya, cari idiomnya, buat keywordnya, kita bisa menulis karangan. Yang perlu kita ingat saat kita menulis karangan, yang pertama itu kita harus tetap logis saat menulis. Jadi biasanya kalau karangan itu lebih imajinatif, jadi biasanya suka terbawa suasana ya. Jadi kalau terlalu lebay dalam menulis, jadi saking terbawa suasananya nanti sampai berimajinasi jauh, nanti malah kalau terlalu jauh tuh bisa jadi orang lain yang membaca karangan kita itu malah jadi tidak mengerti. Jadi kita harus tetap membuat tulisan itu tetap secara logis, meskipun itu hanya karangan, tetap logis. Jadi orang tuh bisa membayangkan sampai kebayangan mereka gitu. Jangan sampai imajinasinya terlalu tinggi sehingga orang lain susah memaknai apa yang kita tulis di karangan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita tulis, sudah dapat satu paragraf, kita baca lagi satu paragraf itu. Nyambung nggak? Atau nanti sampai nggak apa yang akan kita tulis itu sudah tergambarkan nggak dalam paragraf tersebut. Dan yang selanjutnya, yang perlu kita ingat juga, kita harus tetap percaya diri dengan apa yang akan kita tulis. Jangan minder duluan, kita belum nulis tapi nggak pede nih saya kalau menulis kayak gini. Hilangkan dulu keminderan kalian, coba percaya diri dengan tulisan kalian. Selanjutnya, untuk mengukur tulisan atau karangan kita itu baik atau tidak, yang pertama kita lihat sesuai nggak sama topik yang kita akan buat. Misalnya kita punya topik pemandangan kayak gitu, apakah nanti kita lihat kembali baca tulisan karangan kita, apakah benar-benar isinya itu berupa orang tuh bisa melihat pemandangan atau orang tuh bisa
membayangkan suatu pemandangan tersebut sesuai nggak sama topiknya. Kemudian, selain kita lihat topiknya, kita juga lihat kesesuaian antar paragraf. Paragraf 1 nyambung nggak dengan paragraf 2. Paragraf 2 bisa bersambung juga nggak paragraf 3-nya. Dilihat kesesuaian antara paragraf, kemudian juga pemilihan kata dan rangkaian kalimatnya juga ini juga menentukan tulisan kita baik atau tidak. Kita bisa jadi topiknya sesuai, pada setiap paragraf sesuai, tapi kita menggunakan kata-kata yang tidak tepat atau rangkaian kalimatnya tidak pas, terbolak-balik. Nanti orang juga tidak akan paham dengan karangan kita nantinya. Jadi untuk tulisan yang baik, 3 kriteria itu harus sesuai ya. Nah, kegiatan lain yang biasa mahasiswa tulis biasanya adalah membuat makalah. Ini lebih umum lagi kalian lakukan ya, kalau yang karangan tuh biasanya mungkin yang untuk sastra bahasa itu biasanya mereka sering membuat, tapi kalau kita tuh jarang ya membuat karangan, kita lebih sering malah mungkin membuat makalah. Nah, makalah ini sebenarnya suatu karya tulis ilmiah sebenarnya. Ini adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik atau masalah tertentu yang biasanya ditulis secara sistematis, relevan, jelas, efektif, dan benar, yang dikembangkan dengan analisis yang logis dan objektif. Jadi biasanya ada sistematis, berarti nanti ada itu ya, biasanya ada aturannya, harus dari pendahuluan dulu, kemudian baru isi, baru penutup biasanya, dan biasanya relevan. Relevan itu berarti sesuai dengan apa yang dibahas saat itu topiknya. Misalnya topik A berarti makalahnya pun harusnya relevan. Makalah relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian jelas, jadi memaparkan secara gamblang topik dari itu. Jelas dari A sampai Z topik itu dibedah di makalah tersebut. Efektif, efektif karena biasanya di makalah itu karena disampaikan secara gamblang, nanti juga ditulis secara jelas, terperinci, runtut, ada urutannya, jadi biasanya lebih efektif nanti makalahnya. Makalahnya diisi secara efektif, juga ditulis secara efektif, tidak bertele-tele, tidak melebar, meluas ke topik atau hal yang lain, dan benar. Jadi sudah sesuai dengan penelitian, misalnya hasil dari penelitian sebelumnya atau hasil dari suatu studi tertentu, biasanya benar sesuai dengan hasilnya. Biasanya dikembangkan dengan analisis yang logis dan juga objektif. Logis bisa dengan ada logis biasanya nyambung gitu ya, logis menggunakan cara tertentu dan kita menggunakan cara itu kan logis, dan juga objektif, tidak berdasarkan pendapat dari penulis tapi lebih ke fakta yang terjadi. Nah, langkah-langkah menulis makalah biasanya yang pertama tentu kita harus membuat persiapan. Persiapannya yang pertama kita tentukan dulu topiknya, apa yang akan kita tulis. Kita misalnya mau menulis mengenai pemandangan tadi ya, misalnya pemandangan. Kemudian kita batasi topik tersebut. Pemandangan itu apa? Misalnya kita ambil pemandangan di pegunungan misalnya. Kita lalu memilih judul, misalnya indahnya pegunungan Himalaya misalnya, itu kita pilih judulnya. Kemudian kita buat kerangka makalahnya. Jadi pegunungan Himalaya tadi kita mau menulis mengenai apa, kita buat kerangkanya. Jadi misalnya dari letaknya di mana. Pertama kita ngomongin lokasinya, kemudian komposisi pegunungan tersebut, kemudian bagaimana masyarakatnya nanti paragraf ketiga dan seterusnya. Kita buat kerangkanya. Di setiap paragrafnya kita buat kerangkanya. Kemudian untuk menulis makalah biasanya kita menggunakan sistematika penulisan makalah. Biasanya kalau makalah tetap tersistematis ya, tidak seperti karangan yang bebas. Nah, biasanya urutannya yang pertama di bagian awal itu ada halaman sampul. Jadi judul, cover judul, biasanya judulnya apa, kemudian logo dari universitas biasanya, kemudian nanti namanya siapa, dari universitas mana, dan seterusnya. Itu halaman sampul, biasanya di bagian awal. Kemudian setelah halaman sampul biasanya ada kata pengantar. Kata pengantar biasa, pengantar penulis. Kemudian ada daftar isi, berarti nanti isi dari makalah yang kita buat itu. Kemudian daftar gambar atau daftar tabel kalau ada.
bagian tengahnya biasanya berisi isi dari makalah. Inti dari makalah itu ada di bagian tengah. Yang pertama biasanya di pendahuluan. Pendahuluan isinya macam-macam, biasanya ada latar belakang utamanya. Pendahuluan biasanya ada latar belakang, kemudian ada manfaat, tujuan, banyak ya, misalnya ada bahkan sistematika penulisan juga biasanya disampaikan di bagian pendahuluan. Kemudian uraian masalah. Kemudian biasanya kalau kita nulis di tugas akhir biasanya kan bab 1 pendahuluan, bab 2 itu uraian masalahnya biasanya. Bisa jadi uraian masalah dimulai dari tinjauan pustaka, kemudian masalah yang kita bahas itu apa. Jadi bisa dari tinjauan pustaka, kemudian metodenya yang kita gunakan apa, kemudian hasil dari penelitian, misalnya kalau ini penelitian, hasil dari kegiatan tersebut apa, hasil dan juga simpulan. Belum simpulannya sih ya, habis uraian masalah sudah sampai ke hasil, kita sudah uraikan ke hasil, kemudian ada selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di situ isinya kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan, isi yang tadi, diisi tadi kesimpulannya apa, dan sarannya untuk kedepannya bagaimana. Misalnya ada di situ di bagian tengah, inti dari makalah. Kemudian setelah bagian tengah, ada bagian akhir. Biasanya tetap ada daftar pustaka, jadi sumber-sumber yang kita jadikan acuan itu kita tulis dalam daftar pustaka, dan lampiran. Lampiran-lampiran bisa jadi foto atau dokumen-dokumen pendukung dari isi makalah kita. Lalu untuk teknik penulisannya biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa, sebaiknya untuk makalah adalah penggunaan bahasa-bahasa yang sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sebaiknya kita gunakan itu karena makalah ini adalah karya tulis ilmiah, jadi tidak seperti karangan yang bebas. Lebih baik untuk tidak menggunakan bahkan idiom itu sebaiknya malah minimal saja. Jadi untuk makalah ini lebih ke kita menggunakan bahasa-bahasa resmi, formal, dan sesuai dengan EYD. Dan ada juga kalau memang perlu menggunakan catatan kaki. Tapi untuk masa-masa sekarang ini catatan kaki sudah sangat jarang digunakan, biasanya lebih ke daftar pustaka ya. Nah, selain menulis makalah, untuk kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam dunia akademis, termasuk mahasiswa yang biasanya lakukan, itu yang ada juga menulis ikhtisar, sinopsis, dan ringkasan. Bedanya apa antara ikhtisar, sinopsis, dan ringkasan? Nah, untuk ikhtisar itu adalah penulisan pokok-pokok masalah, di mana penulisannya tidak harus berurutan. Jadi misalnya ada suatu bacaan, kita ambil pokok-pokok masalahnya aja, tidak harus berurutan dari topik A harus habis itu B, C, D, tapi kita bisa acak, bisa kita tulis ikhtisar itu bisa dari mana aja. Tapi pokok-pokok bahasan dari suatu tulisan di mana tidak harus berurutan. Jadi kita bisa ambil D dulu, habis itu C, kemudian bahas lagi ke A misalnya. Tidak harus berurutan. Sedangkan yang sinopsis itu ikhtisar dari suatu karangan ilmiah. Ini harusnya karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersama dengan karangan asli. Biasanya sumber dari kita membuat catatan sinopsis itu dari abstraknya sama isi dari karangan tersebut. Ringkasan isi dari karangan tersebut maksudnya, berarti sumber dari membuat sinopsis itu biasanya abstrak dan ringkasannya. Jadi di sini biasanya kalau mungkin kita sering melihatnya kalau di buku sinopsis tuh bagian depannya itu, dan habis itu belakangnya nanti langsung sudah bacaannya, full teksnya, depannya ada sinopsisnya, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ringkasan itu penyajian singkat dari karangan asli. Jadi seperti semua bacaan lengkap itu kita ambil singkatnya. Jadi bukan hanya sekedar inti, tapi singkatnya. Bukan hanya sekedar inti dari bacaan, tapi kita ambil cerita singkat dari karangan tersebut atau tulisan tersebut, atau dari penelitian tersebut atau buku tersebut. Jadi penyajian singkat dari suatu bacaan. Nah, cara untuk membuat ringkasan itu yang pertama,
langkah yang pertama itu harus membaca dulu naskah aslinya. Jadi kita baca dulu teks aslinya semuanya, kita ambil, kita baca, kita pahami apa sebenarnya topik dari yang ditulis, kemudian sebenarnya arah tujuan dari si penulis pembuat bacaan itu tuh apa, kita baca secara menyeluruh naskahnya, kemudian kita catat gagasan utamanya, kita cari gagasan utama dari bacaan tersebut, kemudian kita mereproduksi. Kita setelah tahu gagasan utamanya, setelah kita catat, bukan sekedar kita mencatat persis dari gagasan utama. Misalnya ada kalimat di suatu tulisan di sini ya, misalnya di era globalisasi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan generasi muda yang intelektual, maraknya ilmu pengetahuan dan teknologi bla 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 di sini. Nah, kita tidak, kalau gagasan utama ini ya, gagasan utama ini misalnya di catatan ini, di era globalisasi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan generasi muda yang intelektual, itu gagasan utamanya. Nah, untuk membuat ringkasan, kita tidak menulis plek persis sama dengan gagasan utama, tapi kita ambil inti dari gagasan utama, atau kita buat lagi kalimat yang lebih jelas. Jadi misalnya di era globalisasi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan generasi muda yang intelektual. Kita berarti bisa membuat kalimat ulang dari kalimat ini, misalnya di masa sekarang dibutuhkan generasi muda yang intelek misalnya. Kita reproduksi kalimat yang lebih jelas. Tidak, misalnya kalau terutama apalagi kalau kita membaca suatu karangan yang biasanya kalimatnya banyak bunga-bunganya, kita lebih keambil intinya saja. Kemudian ada juga beberapa ketentuan tambahan lain. Misalnya di buat ringkasan ada ketentuan tambahan, misalnya kita menggunakan kalimat, lebih baik kita menggunakan kalimat tunggal, bukan kalimat yang jamak. Jadi orang lebih mudah memahami ringkasan itu. Kita ambil kalimat tunggal. Kita mungkinkan buat ringkasan dari frasa-frasa itu menjadi kata. Jadi misalnya dari kalimatnya frase, berupa frase gabungan dari kata-kata, kita ambil menjadi satu kata tapi maknanya sama. Kemudian jumlah alinea juga besarnya tidak lebih banyak dari bacaannya, jadi lebih diambil intinya. Jadi alinea juga sedikit tergantung besar kecilnya bahasa bacaannya ya. Dan jika memungkinkan juga kita semua kata sifatnya, kalau bisa kata sifat itu dibuang. Jadi lebih ke kata jelas, kata terangnya gitu. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi kita baru sampai ke ikhtisar, sinopsis, dan ringkasan. Untuk selanjutnya mengenai menulis di hal lain, kita pelajari di minggu depan, insya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.